بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung daripada niatnya. Dan Ibnu Mubarak pernah berkata, rubba amalin shaghir tu'adzimuhun niyat. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi agung karena niat, menjadi besar pahalanya karena niat. Wa rubba amalin kabir, dan betapa banyak amalan besar tusaggiruhun niyat, jadi kecil gara-gara niat yang keliru. Dari sini kita pada kesempatan kali ini sama-sama akan pelajari fikih yang berkaitan dengan niat ya. Taib. Pertama yang akan kita bahas adalah urgensinya niat ya. Sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya an-niyat, berkata sebagian ulama, niat tijaratul ulama. Niat adalah perdagangan para ulama. Itu apa namanya? Perdagangan para ulama. Maksudnya apa perdagangan para ulama? Maksudnya dengan niat, dengan memperhatikan niat, dengan mengolah niat, para ulama berusaha untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Yaitu dengan memperhatikan niat para ulama ya berusaha meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena di antara metode agar pahala bisa dapat banyak adalah dengan perbanyak niat dalam satu amalan. Saya ulangi, di antara metode atau cara agar seorang bisa mendapatkan pahala yang banyak dalam satu amalan ya adalah dengan perbanyak niat dalam satu amalan tersebut. Ya, disebutkan contohnya misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan seorang beramar ma'ruf nahi mungkar. Dia bisa perbanyak niat di situ. Misalnya dia berbanyak niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar Allah tidak memberikan hukuman kepada masyarakat karena ada penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian agar dia terlepas dari tanggung jawab jika melihat kemungkaran, dia kewajiban untuk mengingkari kemungkaran. Contoh, jadi dia dalam satu amalan dia memperbanyak niat. Dan ini akan kita bahas nanti. Ada banyak metode-metode untuk memperoleh pahala yang banyak dalam satu amalan. Makanya disebut dengan tijarah, perdagangan. Kita namanya orang berdagang kan caranya banyak supaya bagaimana laku lebih banyak, kemudian kapan waktunya yang pas, bagaimana cara berdagang yang lebih baik sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Maka demikian pula para ulama tatkala mereka beramal soleh, mereka juga menggerakkan niat mereka ya sebagaimana para pedagang yang berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyak dengan berbagai macam cara perdagangan, cara transaksi. Maka para ulama demikian juga mereka berusaha mengolah hati mereka agar mereka memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dengan amal yang minimal ya. Taib. Ini menunjukkan tentang urgensinya niat. Kemudian juga di antaranya dalam satu hadis yang dhaif tapi maknanya benar, hadis dhaif ya. Tapi maknanya benar dan disampaikan oleh para ulama. Niyatul mu'min ablagu min amalihi. Niat seorang mukmin lebih sampai atau lebih hebat, lebih sampai daripada amalnya. Daripada amalnya ya. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa sisi yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa niat seorang mukmin, niatul mukmin ablagu min amalihi, lebih sampai daripada amalnya? Artinya mau dikatakan niat lebih hebat daripada amal ya. Kalau secara bahasa kita artinya niat lebih hebat dari amal. Dari sisi pertama ya, banyak sisi. Yang pertama, perhatikan bahwasanya bisa jadi ya, bisa jadi niat mendapat pahala
tanpa amal sama sekali. Tanpa amal sama sekali. Namun tidak mungkin sebaliknya. Namun tidak mungkin amal dapat pahala jika tanpa niat. Tidak mungkin ada seorang beramal tanpa niat pahala. Kalau orang hanya bisa dapat pahala dari amalnya kalau dia niatnya benar. Ya, nggak ada amal tanpa niat dapat pahala. Tapi kalau niat tanpa amal dapat pahala mungkin. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana metode malaikat mencatat amal soleh, catat amal soleh atau pahala, maka Nabi SAW mengatakan fa in hamma bihasanah walam ya'malha, ya, kutiba lahu, ya, hasanah wahidah. Kata Nabi SAW, siapa yang berniat beramal soleh dan dia tidak mengamalkannya, dan Nabi bersabda, man hamma bihasanah, ya, siapa yang berniat baik dan tidak mengamalkannya, dicatat satu kebaikan. Ini bukti bahwasanya niat sendiri merupakan amal ibadah, amal hati. Ya, ini maksudnya kita bandingkan antara niat dengan amal jawarih. Ya. Ternyata niat sendiri, seorang sudah berniat baik, ya, maka dia bisa dapat catatan pahala. Dan itu tidak mungkin terjadi pada amal. Melakukan amal tanpa niat nggak mungkin dapat pahala. Kalau mau dapat pahala dari amal harus ada niat. Ini diantara satu bukti bahwasanya niat lebih sampai daripada amal, ya. Kemudian diantaranya para ulama menyebutkan bahwasanya niat adalah hati adalah raja, amal soleh adalah amal jawari, amal anggota badan, adalah prajurit. Tentu tidak sama antara amal raja dengan amal prajurit. Artinya apa? Di sini ada perbandingan hukum asalnya bahwasanya amal hati lebih tinggi nilainya daripada amal anggota badan. Saya ulangi, ini poin kedua, maksudnya para ulama yang menjelaskan bahwasanya amal hati lebih afdal daripada amal badan, dan niat adalah amalan hati. Niat adalah amalan hati. Tentunya pahala terhadap amal hati tidak sama dengan pahala dengan amal jawarih. Sebagaimana amal seorang raja tidak sama dengan amal prajurit. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Di sini kata Nabi, Allah tidak melihat kepada jasad kalian, Allah tidak melihat pada rupa kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Di sini dahulukan masalah hati, ya. Ya. Makanya Abu Hurairah kalau diriwayatkan mengatakan al-qalb malikul a'dha, bahwasanya hati adalah raja daripada anggota tubuh. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ketahui bahwasanya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau baik maka baik pula yang lain, kalau buruk maka buruk pula yang lain, ketahui dia adalah qalbu, ya. Jadi niat tempatnya di qalbu, maka tentu berbeda antara pahala amalan hati dengan pahala amalan jawarih. Kemudian di antaranya bukti bahwasanya niat lebih hebat daripada amal, bahwasanya jika seorang sudah berusaha namun ada halangan, dengan niat yang baik dia tetap mendapatkan
mendapatkan pahala amal. Ya. Jika niatnya benar. Dan hal ini banyak dalilnya ya. Bahwasanya jika seorang sudah berusaha namun ada halangan, dia tidak bisa melanjutkan amal, maka dia tetap mendapatkan amal meskipun dia tidak melakukan amal dengan syarat niatnya benar. Dalilnya banyak, dalilnya di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat bagi dia amal soleh yang biasa dia kerjakan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Gambarannya begini, ada seorang ketika dia sehat, dia selalu sholat malam, dia selalu puasa Senin Kemis, dia selalu membantu orang lain dengan tenaganya. Ya, qadarullah dia sakit selama setahun. Sakit selama setahun, dia enggak bisa lagi sholat malam, dia enggak bisa lagi mungkin baca Quran lama-lama, dia tidak bisa membantu orang dengan tenaganya. Selama dia sakit, dia tetap mendapatkan pahala kebiasaan ketika dia sehat. Kenapa? Karena dia memang kebiasaan seperti itu. Dan amalnya memang seperti itu, dan niatnya seperti itu. Namun dia terhalangi. Terbukti niatnya begitu karena itu kebiasaan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ganjaran sesuai dengan kebiasaannya. Sama dengan seorang yang biasanya mukim, ketika dia mukim, dia mungkin salat rawatib, dia mungkin sering silaturahmi kepada orang tuanya, ya. Dia sering membantu tetangganya. Ketika dia safar, dia tidak mampu melakukan itu semua. Dia enggak bisa berbuat baik sama tetangganya karena dia sedang bersafar. Dia tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa kunjungi rumah orang tuanya karena dia sedang bersafar. Dan dia tidak bisa salat rawatib. Dia sedang bersafar. Tetapi karena niatnya yang benar, ya, dia senantiasa mendapatkan pahala apa yang dia lakukan ketika dia tidak sedang bersafar. Ini adalah hal yang sangat menakjubkan, ya. Bagaimana pengaruh niat yang luar biasa. Dalam suatu hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia itu untuk 4 orang, kata Nabi SAW. Nabi menyebutkan yang pertama adalah rajulun, seorang diberikan harta dan ilmu. Diberikan harta dan diberikan ilmu. Maka dengan ilmunya dia pun menginfakkan hartanya di jalan-jalan fisabilillah, dia infakkan, dia sedekahkan, ya. Orang ini yang terbaik. Dia punya ilmu dan dia punya harta. Yang kedua, seorang diberikan ilmu tapi tidak punya harta. Kemudian dia berkata, "Lau kana limal misla fulan, la amiltu misla ma amila fulan." Seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan beramal seperti si fulan tersebut. Cuma saya enggak punya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa biniyatihi fa ajruhuma sawa." Kata Nabi, dia karena niatnya tersebut, pahalanya sama dengan orang tersebut. Luar biasa. Pahalanya sama dengan orang tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Saya ulangi, Nabi mengatakan yang paling top adalah orang yang punya harta dan punya ilmu. Dengan ilmunya maka dia infakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kedua, dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Dia mengatakan kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan berinfak seperti si fulan. Kata Nabi, "Huwa biniyatihi fa ajruhu masawa." Dia karena niatnya, pahala dia orang kedua sama pertama sama. Luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara niat, ya. Niat ini luar biasa pengaruhnya, ya. Ya. Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis. Ketika Nabi SAW sedang berjalan bersama para sahabat jihad, ya. Kemudian Nabi di tengah perjalanan mengatakan, "Inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur." Ketahuilah para sahabatku, di Madinah ada beberapa orang. Tidaklah kita ini berjalan di satu jalan, kalian berjalan satu jalan. Tidaklah kalian melewati suatu lembah, kecuali sebenarnya mereka bareng kalian. Artinya mereka dapat pahala seperti kalian. Hanya saja mereka tidak bisa. Kenapa? Habasahumul udhur, karena mereka punya udhur. Artinya apa? Niat mereka sebenarnya ikut. Tapi karena mereka ada udhur, mereka tidak bisa ikut, tapi pahala mereka terus berjalan. Kenapa? Karena niat yang tulus. Luar biasa, ya. Niat yang tulus, ya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma li yusalli min al-lail, jika seorang datang ke tempat tidurnya, niatnya mau bangun malam. Dia tempat tidurnya, dia tidur, niat untuk bangun malam. Fa ghalabathu ainuhu, kemudian dia ketiduran. Maka tetap Allah catat bagi dia pahala salat malam. Adapun tidurnya adalah sedekah dari Allah untuk dia. Luar biasa, dapat bonus. Dia niat salat malam, kemudian dia tidur, dia niat bangun jam 3 malam. Tahu-tahu bangun jam 5, sudah subuh. Apa yang dia dapatkan? Pahala salat malam tetap dapat, dan dia dapat istirahat sedekah dari Allah Subhanahu wa taala.
Luar biasa. Gara-gara apa? Niat. Bukan niat main-main, niat beneran. Ya artinya kebiasaan dia adalah bangun malam, tapi qadarullah dia ketiduran. Dapat pahala enggak? Dapat pahala seakan-akan dia salat malam. Meskipun dia tidak salat malam. Bahkan kata Nabi SAW, wa kana naumuhu shadaqatun min rabbih alaihi. Adapun tidurnya adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala buat dia. Nikmat luar biasa. Nabi SAW juga bersabda, ya. Man sa'ala asy-syahada bisidq, ya. Nala manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Kata Nabi SAW, barang siapa memohon kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid bisidq dengan niat yang tulus, kata Nabi SAW, dengan niat yang tulus, benar-benar dia minta. Nala manazil asy-syuhada, dia akan meraih kedudukan para syuhada wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di tempat tidur, bukan meninggal dalam medan pertempuran. Meskipun dia meninggal di tempat tidur, bukan meninggal di medan pertempuran. Dan ini semua dalil bahwasanya seorang dengan niat yang tulus dia bisa meraih pahala amal soleh. Meskipun dia tidak mengamalkannya. Makanya benar perkataan para salaf bahwasanya niyatul mu'min ablagu min amalihi. Bahwasanya niat seorang mukmin lebih hebat, lebih sampai daripada amalnya. Ya. Padahal dia tidak melakukan, tidak bekerja, tidak beramal. Tapi dia sudah meraih pahala amal. Di antaranya juga, Allah mengatakan bahwasanya niat adalah amalan hati. Tidak akan terkontaminasi, ya, dengan riya, ya. Ya, karena dia sudah ikhlas ya sudah riya. Tapi kalau amal bisa terkontaminasi. Beda kalau niatnya dia cerita. Kalau sudah orang niat baik ya sudah selesai. Dia tidak akan terkena riya kecuali dia cerita. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amal orang lihat, nah di sini bisa timbul berbagai macam penyakit yang bisa menimpanya. Ini di antara poin-poin maksud saya, sebenarnya mengatakan urgensinya kita belajar niat, ya.